Dap Sang Sabtub, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus. Hari Minggu 4A 29 Januari 2023. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda hari Minggu ini dari kitab Nabi Sefanya, Mazmur, surat pertama Paulus kepada umat Korintus, dan Injil Matius. Apa yang Allah katakan dalam kitab Sefanya? Waktu bangsa Israel menjadi Ibrani, yaitu budak di tanah Mesir, banyak yang dibunuh, termasuk anak laki-laki yang lahir dibuang ke sungai Nil. Allah bawa yang sisa keluar dari Mesir. Begitu juga waktu terjadi pembuangan, hanya sisa kecil yang tinggal di Israel, sedangkan sebagian besar dibawa pergi lalu dipencar di antara banyak bangsa. Allah memelihara sisa kecil itu yang mencari Allah dengan rendah hati, yang menjalankan hukum dan mengusahakan keadilan. Sisa kecil itu tidak melakukan kelaliman, yaitu buat susah orang lain. Mereka tidak berbicara bohong, dan Allah gembalakan mereka sehingga mereka bisa hidup tanpa ada yang mengganggu. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Sefanya ditanggapi Mazmur. Allah itu Raja, memperhatikan semua orang yang mengalami kesusahan dan penderitaan. Allah membuat mereka menjadi orang benar. Ada yang dibuat susah oleh orang lain. Ada janda dan yatim piatu. Ada orang lapar. Ada yang sakit. Semua yang kecil dan lemah sebagai sisa itu mendapat pertolongan dari Allah. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Sefanya ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil Matius. Yesus menyampaikan sabda bahagia yang menjanjikan keselamatan yang penuh jiwa dan badan, masa kini dan masa yang akan datang. Mereka yang miskin di dalam roh, yaitu mereka yang karena tidak punya apa-apa, rindu akan Allah, akan mendapat kebahagiaan karena Allah sediakan kerajaan sorga menjadi milik mereka. Ada orang sedih yang Allah hibur. Mereka yang lembut hati pasti mewarisi bumi seperti Israel mewarisi tanah terjanji. Ada yang lapar dan haus akan kebenaran, pasti Allah akan puaskan. Orang murah hati, Ibrani, rahim, yang seperti seorang ibu menerima bayi di dalam rahim, lengkap dengan kebaikan dan keburukannya, pasti mengalami kebahagiaan yang sama dari kerahiman Allah. Orang suci yang sebenarnya bersih hati, seperti kolam jernih, di dalamnya Allah dilihat dengan jelas. Orang tidak hanya membawa, melainkan menciptakan damai, akan berbahagia karena diangkat menjadi anak Allah. Orang yang mengalami penganiayaan karena kebenaran dan difitnah akan mendapat ganjaran di surga. Bahkan kerajaan surga adalah milik mereka sebagai kepenuhan kebahagiaan. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Sefanya ditanggapi Mazmur dan dipenuhi dalam Injil Matius, dihidupi Paulus bersama umat Korintus. Keadaan umat Korintus sama seperti dalam Sefanya, Mazmur, dan Injil. Karena ada orang lemah, hina, bodoh yang Allah pilih, dan di dalam Kristus Yesus Allah menguduskan dan menebus semua, sehingga tidak ada lagi orang yang menganggap diri kuat dan membuat orang lain susah dan menderita. Dengan itu, semua hanya bermegah di dalam Tuhan.
Allah memberikan santapan sabda Allah kepada kita. Kita ini adalah orang sisa yang Allah minta untuk terus mencari Tuhan, hidup dalam kerendahan hati dan tidak melakukan kejahatan. Kita yang miskin, sedih, lapar dan haus akan kebenaran, yaitu akan Allah sendiri, pasti mendapat bantuan dari Allah sehingga kita berbahagia. Maka kita juga hendaknya melakukan seperti yang Allah lakukan. Kita yang punya hati bersih, yang menciptakan damai, pasti mengalami kebahagiaan, yaitu keselamatan sempurna. Hendaknya hidup dari sabda bahagia itu. Kita diangkat oleh Allah dari keadaan hidup kita yang hina, maka kita juga mengangkat saudara-saudari kita dari hidup mereka yang susah itu. Yesus menguduskan dan menebus kita, sehingga kita bermegah karena berbahagia di dalam Tuhan. Kita bersama Kristus jalankan di dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan kita. Yesus memberi kita santapan tubuh darah Yesus sendiri. Allah memberi makan kepada yang lapar, menolong yang susah, mengangkat orang yang rendah. Yesus memberi diri Yesus kepada kita supaya kita memperoleh kekuatan untuk tetap hidup dalam kerendahan hati, terus mencari Tuhan dan mengusahakan kebahagiaan untuk diri kita, untuk kaum keluarga kita dan semua orang sejak di dunia ini, hingga kita mendapat kepenuhan kebahagiaan di dalam Allah. Umat Allah dalam Kristus, demikian.